Richard Lee, Ruben Onsu, Deddy Corbuzier, mereka tidak pernah memaki-maki Yesus. Ya iyalah, Muslim itu baik yang mu'alaf maupun yang bukan, ya memang sama-sama nggak boleh memaki Yesus. Nggak boleh juga menghina Yesus. Sebaliknya, ada loh kaum yang menuhankan Yesus, tapi mereka bersuka cita atas derita dan kematian Yesus. Mereka bikin gambar, mereka bikin patung yang nyaris tanpa busana gitu kan. Tampilannya mengenaskan, terus mereka jadiin pajangan tuh di mana-mana. Mereka bersuka cita loh atas kematian Tuhannya. Nah itu menghina apa enggak? Silahkan jawab sendiri. Mereka tetap menghormati Yesus, hanya sudah sebagai nabi saja. Tapi kalau disoroti seturut Alkitab, justru itu berbahaya sekali. Karena selamat atau tidaknya seseorang bukan akui Yesus nabi, tapi harus akui Yesus Tuhan. Keempat-empatnya itu menjelaskan pengakuan Yesus bahwa dirinya seorang nabi. Bagaimana penjelasan Yesus tentang keselamatan? Di Yohanes pasal 17 ayat 3, Yesus menjelaskan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kemudian, versi Paulus lain lagi. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Apakah Bunda Maria melakukan ajaran Paulus di Roma 10 ayat 9? Apakah Bunda Maria ini mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatinya bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah di antara orang mati supaya Bunda Maria ini bisa diselamatkan? Ya, tetapi saudara-saudara tentu saya juga pernah punya anggapan mirip dengan Pak Gilbert misalnya. Ya mungkin ada juga yang sebenarnya bukan Yudas tapi Thomas. Dia tidak sedang mencari uang, bukan. Dia mualaf bukan karena itu, tetapi memang dia lagi bingung. Dia sudah tanya-tanya tapi pendeta-pendeta tidak mampu menjelaskannya. Dia butuh bukti. Nah kalau yang ini saya setuju dengan pendeta Mel Atok. Harusnya ini ada di... Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Aku tahu Bu, dia pakai kerudung disuruh pakai tangan Yesus. Apa yang dilakukan apologet Muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fakta Islam TV. Di part 1 video reaction terhadap pendeta Mel Atok itu menampol pendeta yang menyebut mu'alaf sama dengan Yudas. Yudas dia katakan sama dengan iblis, sementara Yudas itu sendiri dipilih oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Lah kalau begitu berarti Injil diberitakan oleh... Nah itu tadi. Bagi yang belum nyimak silahkan simak di video di part 1 ya. Nah yang ini kita masuk di part 2. Lagi-lagi masih menampol pendeta Mel Atok yang menyebut mu'alaf yang hanya percaya Yesus sebagai nabi itu dikatakan tidak masuk surga. Sebab dalam iman Kristen syarat mutlak masuk surga itu harus percaya Yesus nabi dan Tuhan. Dan ternyata dalil yang dia pakai bukan sabda Yesus, tapi surat Paulus. Yuk kita simak. Para mualaf tentu mereka tidak menyerahkan Yesus atau tidak memaki-maki Yesus. Yang saya lihat kayak siapa namanya? Richard Lee, Ruben Onsu, Deddy Corbuzier. Mereka tidak pernah memaki-maki Yesus. Ya iyalah. Muslim itu baik yang mu'alaf maupun yang bukan, ya memang sama-sama nggak boleh memaki Yesus. Nggak boleh juga menghina Yesus. Muslim memuliakan Yesus yang dalam Islam mengenalnya sebagai Nabi Isa putra Maryam alaihi salam. Setiap nama Nabi Isa itu disebut, kami bersolawat, harus bersolawat alaihi salam. Isa al-Masih alaihi salam. Sebaliknya, ada loh kaum yang menuhankan Yesus, tapi mereka bersuka cita atas derita dan kematian Yesus. Mereka bikin gambar, mereka bikin patung yang nyaris tanpa busana gitu kan. Tampilannya mengenaskan, terus mereka jadiin pajangan tuh di mana-mana. Mereka bersuka cita loh atas kematian Tuhannya. Nah itu menghina apa enggak? Silahkan jawab sendiri. Mereka tetap menghormati Yesus,
hanya sudah sebagai nabi saja. Tapi kalau disoroti seturut Alkitab, justru itu berbahaya sekali. Karena selamat atau tidaknya seseorang bukan akui Yesus nabi, tapi harus akui Yesus Tuhan. Mana dalilnya, saudara? Saya suka dengar kata, mana dalilnya? Inilah dalilnya ini. Roma ya. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Ini syarat mutlak ini. Kalau mengaku Yesus nabi, tidak masuk surga dong. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi itu harus percaya, bukan dia nabi saja. Dia benar datang sebagai nabi, imam, raja, tapi sesungguhnya dia Tuhan. Ya, ayatnya yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mengaku apa? Yesus Tuhan. Ya, asik. Ini ayat andalan yang dipakai oleh pendeta dan para oten bahwa Yesus itu harus diakui sebagai Tuhan. Tentu berdasarkan surat-surat Paulus, bukan pengakuan Yesus, bukan pengajaran Yesus. Sekali lagi berdasarkan pengakuan Paulus. Surat-surat Paulus seperti di Roma pasal 10 ayat 9, 10 yang dibacakan oleh pendeta Mel Atok tadi. Masih banyak lagi ya kalau kita cari menjelaskan tentang Yesus adalah Tuhan yang penting di surat-surat Paulus ya, di Roma, Galatia, Filipi, Efesus, macam-macam ya. Itu rata-rata menjelaskan tentang Yesus adalah Tuhan. Tapi ingat, itu surat-surat Paulus. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Tidak pernah menjelaskan bahwa aku ini Tuhan, nggak pernah ya. Bahkan kalau ketemu ayat di Yohanes 13:13, akulah guru dan Tuhan. Ternyata kalau kita teliti disitulah Tuhan, Lord ya. Junjungan, Gusti, bukan Tuhan yang bermakna God ya. Jadi kalau kita melihat di Injil ya, mereka sebut Injil Perjanjian Baru ya, Lukas, Matius, Markus, Yohanes. Keempat-empatnya itu menjelaskan pengakuan Yesus bahwa dirinya seorang nabi. Keempat-empatnya itu menjelaskan Yesus sebagai seorang nabi. Baik pengakuan Yesus sendiri maupun pernyataan pengikutnya di masa itu ya. Yesus mengaku sebagai nabi bisa dibaca di Matius pasal 13 ayat 57, di Markus pasal 6 ayat 4, di Yohanes pasal 4 ayat 44, kemudian di Lukas pasal 4 ayat 24. Yesus mengaku sebagai nabi yang ditolak di keluarganya, ditolak di rumahnya. Yesus mengaku nabi. Ini tentu akan jadi persoalan kalau sampai Mel Atok mengatakan bahwa Yesus harus diakui juga sebagai Tuhan. Kalau sebagai nabi doang itu tidak membawa keselamatan. Nah sekarang sahabat, saya akan perlihatkan persyaratan hidup kekal atau keselamatan yang disampaikan oleh Oten. Itu versi Yesus dan versi Paulus. Bagaimana penjelasan Yesus tentang keselamatan? Di Yohanes pasal 17 ayat 3, Yesus menjelaskan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Tuhan kalau di terjemahan Bible huruf besar semua itu mereka artikan sebagai Yahweh. Yahweh itu Tuhan atau Bapa. Tuhan huruf besar semua atau Bapa Sang Pencipta alam semesta ini. Jadi Yesus memperkenalkan siapa Tuhan. Yesus sujud kepada siapa? Yesus berdoa kepada siapa? Bapa, Sang Pencipta. Kemudian, versi Paulus lain lagi. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sama enggak nih? Keselamatan versi Yesus harus percaya Bapa satu-satunya ilah yang benar. Sedangkan versi Paulus, Yesus sebagai Tuhan. Ya silakan ya, Anda melihat perbandingan ayat ini, versi yang diajarkan oleh Yesus dan versi yang diajarkan oleh Paulus sama apa enggak? Dan terkait dengan apa yang dikatakan Pak Pendeta Mel Atok tadi bahwa syarat keselamatan adalah Roma 10 ayat 9, Roma 10 ayat 10. Yang notabene-nya itu adalah surat-surat Paulus. Ya. Saya jadi bertanya nih, ini pertanyaan cukup krusial dan tidak pernah ada jawaban dari dulu. Ya, apakah Bunda Maria seorang Kristen?
Apakah Bunda Maria melakukan ajaran Paulus di Roma 10 ayat 9? Apakah Bunda Maria ini mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatinya bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah di antara orang mati supaya Bunda Maria ini bisa diselamatkan? Sebab saya bertanya dari dulu, jawaban para Kristen itu berbeda-beda. Bahkan lebih parah lagi, mereka mengatakan, oh Bunda Maria itu sebagai alat kok. Dia semacam alat aja untuk melahirkan Tuhan. Tapi dia bukan siapa-siapa. Wah, luar biasa ya. Melahirkan Tuhan tapi dibilang bukan siapa-siapa. Ya, saya tanya apakah Bunda Maria Kristen? Ya, mereka nggak bisa menjelaskan kenapa, nggak ada ayatnya, nggak ada penjelasannya, nggak ada indikatornya. Apalagi apakah Bunda Maria melakukan seperti yang diajarkan Paulus di Roma 10 ayat 9? Jelas ini jadi persoalan. Padahal kita tahu Bunda Maria adalah wanita atau orang yang paling tahu, manusia yang paling tahu siapa Yesus dibanding dengan siapapun. Dibanding dengan Paulus, dibanding dengan para murid, bahkan dibanding dengan Pak Pendeta Mel Atok, jelas nggak ada apa-apanya pengetahuan Bunda Maria tentang Yesus. Pertanyaannya, Bunda Maria Kristen apa enggak? Bunda Maria melakukan seperti yang diajarkan Paulus di Roma 10 ayat 9 apa enggak? Kalau enggak, ini jadi persoalan yang luar biasa buat Anda. Bagaimana mungkin Anda mengambil satu kesimpulan yang luar biasa, keselamatan harus mengakui Yesus adalah Tuhan, bukan sekadar nabi, sementara Bunda Maria, saya sangat yakin Bunda Maria tidak seperti itu. Ayo, apakah Bunda Maria tidak selamat? Karena dia tidak pernah mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, anaknya yang dilahirkan adalah Tuhan, anaknya yang dia besarkan itu adalah Tuhan, anaknya yang dididik sampai dia menjadi luar biasa itu adalah Tuhan. Ayo, ini menjadi pertaruhan yang luar biasa untuk iman Anda. Oke, kita lanjut. Lalu berikut lagi, seorang mualaf bisa dikategorikan Yudas juga kalau begini. Yang berikut adalah kalau mulai pindah agama karena uang, ya kelihatan. Nah, kita kan tidak tahu motivasi orang mualaf. Kita tidak tahu Dr. Richard Lee mualaf gara-gara apa, Ruben Onsu mualaf gara-gara apa, Deddy Corbuzier mualaf gara-gara apa, atau Kristen-Kristen yang lain, khususnya public figure atau artis. Kita kan tidak tahu. Tapi andai kata ada orang mualaf gara-gara memang mau cepat kaya. Nah, Yudas itu ada Yudas di situ. Sebenarnya kalau saya amati memang ada ciri-ciri Yudas. Para mualaf juga bisa dikatakan Yudas kalau dia tidak menggunakan kesempatan untuk bertobat kembali, tapi dia pakai kesempatan untuk semakin jauh dari Tuhan, ya. Maka saya pikir dalam konteks penyalahgunaan kesempatan di situ juga ada mirip dengan Yudas. Ya, ini luar biasa pendeta ya, tuduhan-tuduhan si pendeta. Walaupun dia mengatakan ya mirip segala macam, tapi secara tidak langsung dia mengatakan bahwa ada Yudas-Yudasnya gitu loh ya. Seperti itu. Nah, yang jelas kita bisa pastikan seorang Deddy Corbuzier nggak mungkin dia masuk Islam karena faktor uang. Seperti yang dilakukan oleh Yudas. Tidak Pak Pendeta. Kekayaan Deddy Corbuzier sebelum dan sesudah masuk Islam, beliau sudah kaya raya dari dulu ya. Bahkan ya dibandingkan dengan pendeta Mel Atok ya nggak ada apa-apanya lah ya. Itu harus diakui. Begitu juga Richard Lee, beliau pengusaha yang luar biasa, pengusaha top, pengusaha yang kaya raya. Ya pendeta Mel Atok aja pengen hadir di podcastnya. Tadi dia udah ngomong seperti itu, ngarep banget gitu ya. Kekayaannya luar biasa dibanding dengan pendeta Mel Atok ya. Sedangkan pendeta Mel Atok ya hanya mengharapkan perpuluhan kali ya. Perpuluhan, makin banyak jemaatnya, makin banyak yang ngasih perpuluhan. Hidupnya dari situ. Ruben Onsu juga bukan artis yang kaleng-kaleng dan bom segala macam. Ya, para artis itu yang jelas luar biasa. Jadi saya sangat yakin mereka bukan karena faktor uang seperti Yudas. Itu satu. Terus yang kedua, apakah mereka karena keluar dari Kristen meninggalkan Yesus? Wah, ini tentu perlu dicermati lagi. Kenapa? Ketika seseorang keluar dari Kristen, sebenarnya itu meninggalkan Yesus atau justru taat pada Yesus? Ya enggak? Kalau kita membaca ajaran yang disampaikan oleh Yesus di Injil ya, versi Kristen Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita bisa melihat kok
Yang diajarkan, yang dilakukan oleh para mualaf justru sama seperti yang diajarkan oleh Yesus. Percaya satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah yang benar ya Bapa. Bapa dalam istilah Kristen, tapi kalau dalam Islam itu Tuhan Sang Pencipta yang di Islam disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Kan gitu. Ya, penyebutannya beda, tetapi hakikatnya kan sama. Nah, seperti yang diajarkan oleh Yesus tadi di Yohanes 17 ayat 3, di Matius pasal 4 ayat 10, di Lukas pasal 4 ayat 8, di Markus pasal 12 ayat 29. Yang diajarkan juga oleh Petrus di Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Dan masih sangat banyak lagi. Ya, itu yang diimani oleh mualaf, oleh Muslim. Yesus atau Nabi Isa alaihissalam hadir ke dunia untuk menyampaikan Injil firman Tuhan yang menggembala Bani Israel, mengajari Bani Israel bagaimana mengenal Tuhan yang benar, bagaimana beribadah yang benar. Ya, jadi Yesus menyampaikan firman sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Silakan baca di Yohanes pasal 17 ayat 8. Ya kan? Segala firman yang telah engkau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa aku datang daripadamu, dan engkaulah telah mengutus aku. Kan seperti itu ayatnya. Kemudian bisa juga dibaca di Yohanes 12 ayat 49. Ya, Yesus menjelaskan segala perkataannya bukan dari Yesus sendiri, tetapi Bapa yang mengutus Yesus. Ya, jadi dia diperintah oleh Bapa, oleh Tuhan untuk menyampaikan, untuk mengatakan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi Yesus hanya datang untuk menyampaikan firman yang diterima dari Tuhan, dari Bapa yang mengutusnya. Di Yohanes pasal 5:30 juga begitu soal kuasa ya. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ya, segala kuasa, segala yang ditampilkan itu berdasarkan apa yang dikuasakan atau diperintahkan oleh Tuhan. Ada mengatakan, oh Yesus punya kuasa, diberi kuasa di langit dan di bumi. Dari narasinya saja sudah nggak menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Diberi kuasa artinya ada yang memberi kekuasaan. Yang menerima kuasa jelas tidak lebih berkuasa dari yang memberi kuasa. Pemberi kuasa itulah yang maha kuasa. Kan begitu. Ada nggak ketemu ayat di Bible pengakuan Yesus berkuasa tanpa Bapa? Nggak ada. Selalu berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Kan begitu. Ya, kalau seandainya nemu ya berarti bertentangan dengan pasal di Yohanes 5:30. Oh, Yesus mengatakan begitu, bertentangan juga dengan Yohanes 12:49. Gitu loh. Ya, jadi kita pastikan Pak Pendeta, mohon maaf ya, kalau menurut saya mualaf bukan meninggalkan ajaran Yesus, tapi malah menguatkan ajaran Yesus. Sedangkan yang meninggalkan ajaran Yesus siapa nih? Ya, silakan baca surat-surat Paulus. Itu sama nggak dengan ajaran Yesus? Ya, pasal 17 ayat 3 di Yohanes tadi versus Roma 10 ayat 9 itu aja sudah bertentangan kalau kita simak ya. Ya, kecuali pakai doktrin atau dogma ya. Jadi kalau itu mah nggak bisa dibahas lagi. Tapi kalau setara redaksi ayat, ya mau dijungkir balik seperti apa juga begitu kok Pak. Ya, oke, kita lanjut di bagian akhir. Ya, tetapi saudara-saudara tentu saya juga pernah punya anggapan mirip dengan Pak Gilbert misalnya. Ya, mungkin ada juga yang sebenarnya bukan Yudas tapi Thomas. Dia tidak sedang mencari uang, bukan. Dia mualaf bukan karena itu, tetapi memang dia lagi bingung. Dia sudah tanya-tanya tapi pendeta-pendeta tidak mampu menjelaskannya. Dia butuh bukti. Nah, kalau yang ini saya setuju dengan Pendeta Mel Atok. Harusnya ini ada di poin pertama, ya. Kenapa selebritis yang cerdas, yang kritis pada masuk Islam? Ya karena pendeta atau pastor tidak bisa menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan krusial. Mereka yang mualaf kan orang-orang cerdas. Deddy Corbuzier itu jenius, bukan orang yang asal percaya. Beliau kritis terhadap pengajaran apapun yang disampaikan kepadanya. Ya. Beliau matang berargumentasi. Ya. Beliau sangat luar biasa. Begitu juga Richard Lee, ya, Dr. Richard Lee. Kita simak di podcastnya, beliau sangat kritis. Problemnya adalah pendeta hanya modal dogma, doktrin, ya,
oh dalam pemahaman Kristen begini, yang begini dan begitu ternyata tidak ada dasarnya di pengajaran Yesus, bahkan di Bible pun nggak ada. Ya, contoh misalnya doktrin 100% manusia, 100% ilah, mana ada? Ada nggak di Bible seperti itu? Nggak akan ada. Kenapa? Itu hasil kompromi, hasil konsili ya. Makanya yang cerdas dan kritis nggak akan betah di Kristen. Mereka banyak orang yang pakar Kristen ya, pakar teologi yang sebelumnya mereka begitu percaya, tapi setelah mempelajari, meneliti, akhirnya keluar dari Kristen. Ya, ya. Ingat peristiwa di tahun 2012 ya, ada 200 pendeta, pemimpin gereja di Amerika Serikat yang dimotori oleh Pastor McAus ya, di komunitasnya itu, memproklamirkan secara terbuka di televisi CNBC. Mereka menyatakan keluar dari Kristen, walaupun sebagian mereka masih melakukan pelayanan di gereja, karena masih terkait dengan penghasilan perpuluhan. Kalau mereka keluar begitu saja, ya mereka nggak dapat penghasilan lagi. Pertimbangan itu akhirnya mereka tetap di pelayanan walaupun sudah nggak percaya kekristenan. Jadi Pastor McAus itu mengatakan bahwa siapapun yang membaca Bible kemudian mereka berada dalam masalah. Karena doktrin yang mereka harus ajarkan itu tidak bisa diterima, tidak sejalan dengan akal sehat yang mereka pastikan ada pada diri mereka. Tidak mungkin menerima doktrin kekristenan pada saat yang sama mereka juga klaim sebagai orang berakal. Nah begitu alasannya. Makanya mereka rame-rame keluar dari iman Kristen walaupun masih di pelayanan gereja. Ya demi fulus. Ya itu yang jadi pertimbangan mereka. Nah kalau pendeta Mel Atok klaim bahwa selebritis itu pada mualaf keluar dari Kristen karena pendeta tidak berani menjawab pertanyaan, tidak bisa menjelaskan, itu tepat sekali. Sekaligus tantangan kepada pendeta Mel Atok, emang Pak Pendeta Mel Atok bisa menjelaskan apakah Bunda Maria masuk Kristen dan melakukan yang diajarkan Paulus di Roma 10 ayat 9 tadi? Bisa nggak? Apakah rasional Tuhan menetapkan dosa terhadap manusia yang melanggar, tapi Tuhan tak kuasa mengampuni dosa jika Tuhan tidak mati, tidak menderita, tidak dipersekusi, mati dan bangkit? Bisa nggak? Ini kan semacam orang bikin jerat babi gitu ya. Lalu orang itu kasihan dengan babi, terus orang itu masuk dalam jeratan, menderita di situ demi menyelamatkan babi. Masuk akal nggak? Orang bikin jerat, terus dia kasihan sama yang calon korban yang kena jeratnya, lalu orang itu masuk di jerat dan menderita sampai mati di situ demi menyelamatkan. Bisa nggak? Ini Tuhan loh. Masa selama itu? Padahal apa susahnya mengampuni coba? Kenapa harus mati dalam jeratan kan gitu ya? Manusia yang berdosa kok Tuhan yang dihukum mati, itu gimana penjelasannya? Lah Yudas Iskariot orang yang paling sukses menjelaskan misi penyelamatan Kristen. Dengan caranya berkhianat, menyerahkan Yesus kepada pasukan Romawi, terus dihakimi Pilatus, kemudian terakhir dieksekusi Algojo di tiang salib, di Bukit Tengkorak gitu ya, di Padang Golgota. Lah itu kan skenario Tuhan dalam iman Kristen kan itu? Oh itu misi penyelamatan kan gitu ya. Itu skenario Tuhan. Lah Yudas melakukan kejahatan atau kebaikan kalau gitu? Karena tanpa Yudas ada nggak penebusan dosa di Kristen? Nah, skakmat kan? Bingung kan menjelaskannya? Mau bilang bahwa Yudas itu melakukan kebaikan, jelas-jelas melakukan kejahatan. Iya kan? Secara rasional, secara apapun melakukan kejahatan. Kalau dibilang itu kejahatan, lo ini kan melakukan apa yang diperintahkan, diatur oleh Tuhan. Nah bingung kan? Maju kena, mundur kena. Nah bisa nggak Pendeta Mel Atok menjelaskan? Ya kita tunggu nanti ya sahabat. Mudah-mudahan Pendeta Mel Atok menyimak apa yang saya uraikan di sini dan ya bisa menjelaskan. Tapi saya yakin beliau menjelaskan akan muncul pertanyaan 1001 lagi. Karena karakternya seperti itu di Kristen ya. Kalau ada jawaban, maka akan muncul pertanyaan baru, pengembangan dari jawaban itu sendiri. Akan selalu begitu. Nggak bisa nggak.